Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini teman-teman. Kali ini saya akan mereview jam tangan Skame 1623. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan ikuti terus video-video di channel ini. Spesifikasi jam tangan ini memiliki ukuran case 44 mm dengan strap terbuat dari rubber. Case-nya terbuat dari plastik ya, yang dalam ini plastik, sedangkan case yang luar ini adalah rubber. Dan dialnya sendiri terbuat dari plastik resin. Back case-nya terbuat dari stainless steel dan bezelnya sendiri terbuat dari stainless steel juga. Di sini kita bisa lihat barcode dari Skame. Dan untuk tampilan dialnya ini, tampilannya kuning seperti ini ya teman-teman. Jam tangan ini dilengkapi dua tombol di bagian kiri dan dua tombol di bagian kanan. Untuk tampilan dialnya kotak seperti ini ya teman-teman. Di sudut kiri ini ada petunjuk alarm, yang lonceng ini adalah petunjuk signal, ini adalah petunjuk hari, ini adalah petunjuk tanggal, dan ini adalah petunjuk jam, menit, dan detik. Untuk fiturnya dia memiliki fitur alarm, stopwatch, dan kalender seperti yang ada di atas ini. Tombol kiri atas berfungsi sebagai tombol lampu ya teman-teman. Seperti ini lampunya jika dinyalakan. Tombol kiri bawah berfungsi sebagai tombol mode. Dan tombol kanan atas berfungsi sebagai pengubah format waktu seperti ini. Jadi dia bisa format AM PM dan format 24 jam. Untuk tombol kanan bawah itu berfungsi sebagai tombol reset ya teman-teman. Untuk cara setting jam tangan ini sangat mudah. Tekan tombol kiri bawah sebanyak 3 kali atau tekan tombol mode ya ini. Tekan sebanyak 3 kali atau sampai tampilan detiknya ini berkedip seperti ini. Jika tampilan detiknya sudah berkedip, maka jamnya sudah siap diatur. Tinggal Anda geser pengaturannya dengan tombol reset, tombol kanan bawah. Nah, ini akan berpindah ke pengaturan jam. Tambahkan angkanya atau rubah angkanya dengan tombol kanan atas seperti ini. Jika ingin menggeser lagi ke pengaturan menit, tekan tombol kanan bawah dan rubah angkanya dengan tombol kanan atas. Lalu geser lagi, kita akan diarahkan ke pengaturan bulan. Rubah bulannya dengan tombol kanan atas seperti ini. Lalu geser lagi, kita akan diarahkan ke pengaturan tanggal ini. Rubah tanggalnya dengan tombol kanan atas. Dan geser lagi, kita akan diarahkan ke pengaturan hari. Rubah harinya dengan tombol kanan atas. Jika sudah selesai, tekan tombol kiri bawah. Untuk cara setting alarm, tekan tombol kiri bawah atau tekan tombol mode. Lalu tekan tombol kanan bawah sekali saja. Nah, jika sudah berkedip seperti ini, maka alarmnya sudah bisa disetting ya. Tekan tombol kanan atas untuk merubah angkanya. Jika ingin men-setting menitnya, tekan tombol kanan bawah lagi dan tekan tombol kanan atas untuk merubah angkanya. Nah, jika sudah selesai, tekan tombol kanan bawah sekali saja. Nah, untuk mengaktifkan atau menonaktifkan alarm, tekan tombol kanan atas pada saat Anda berada di mode alarm seperti ini. Ini tadi aktif, tapi saya matikan. Tekan tombol kanan atas, maka alarmnya sudah aktif. Ini adalah logo indikator alarm. Lalu tekan tombol kanan atas sekali lagi untuk mengaktifkan fitur signal, yaitu fitur yang berbunyi beep sekali pada saat setiap pergantian jam. Untuk mengaktifkan fitur signal dan alarm, tekan tombol kanan atas sampai kedua logonya muncul seperti ini. Nah, untuk masuk ke menu stopwatch atau mengoperasikan stopwatch, tekan tombol kiri bawah sampai berada di tampilan ST seperti ini. Ini adalah stopwatch, dan untuk mengoperasikannya tekan tombol kanan atas.
Untuk berhenti tekan tombol kanan atas sekali saja, dan untuk mereset kembali ke 00 tekan tombol kanan bawah. Oke. Itu dia tadi fitur-fitur jam tangan ini. Selain fitur alarm, kalender, dan stopwatch, jam tangan ini juga dilengkapi fitur water resistant 50 meter ya teman-teman. Jadi jam tangan ini sudah anti air sampai kedalaman 50 meter. Dan cukup aman untuk dipakai mandi, berenang, atau hujan-hujanan. Salah satu keunikan jam tangan ini adalah case plastiknya itu dibalut oleh case silikon seperti ini, terbuat dari karet atau rubber ya. Dan ini bisa dilepas teman-teman. Mari kita lepas ya. Kita lepas untuk melihat tampilan jam tangan ini jika tidak menggunakan case silikonnya. Seperti ini tampilan jam tangan ini saat tidak menggunakan case silikonnya atau case rubbernya. Cukup unik juga dan cukup keren. Dan ini dia case silikonnya, terbuat dari karet ya teman-teman, dan sangat lentur. Ini bisa menjaga case plastiknya ini agar terhindar dari goresan-goresan yang diakibatkan oleh benturan-benturan benda keras ya teman-teman. Seperti ini jam tangannya jika digunakan di tangan, terlihat sangat pas di pergelangan tangan dan terlihat sangat simple ya dan ramping seperti ini. Dan strapnya yang terbuat dari rubber ini sangat lentur dan sangat lembut, jadi dipakainya itu enak sekali ya teman-teman. Untuk harga jam tangan ini ada di kisaran 100 ribuan sampai 150 ribuan, tergantung di mana Anda membelinya, karena di setiap seller itu atau setiap toko itu penjualnya akan berbeda-beda harganya ya. Dan untuk harga 100 ribuan itu saya rasa jam tangan ini sangat worth it, karena melihat dari fitur-fitur dan keunikan jam tangan ini membuat jam tangan ini terlihat keren dan terlihat berbeda. Jadi saya rasa jam tangan ini untuk harga 100 ribuan sangat worth it dengan fitur-fitur yang disediakannya, apalagi jam tangan ini sudah water resistant 50 meter ya. Jadi aman untuk dipakai berenang. Dan finishing yang saya lihat di sini sudah lumayan bagus. Untuk harga di sekitaran 100 ribuan atau di entry level itu, jam tangan Skame memang sangat memberikan kualitas dan model-model yang keren. Jadi buat kamu yang pengen beli jam tangan baru, jam tangan digital untuk dipakai hari-hari, bisa pilih jam tangan Skame 1623 ini. Dan ini bisa dipakai untuk cewek dan cowok juga, karena ukurannya yang tidak terlalu besar dan ukurannya yang kotak seperti ini membuat saat dipakai di tangan itu tidak akan kebesaran. Jadi jam tangan ini cocok untuk dipakai pria dan wanita. Oke, sekian dulu review untuk jam tangan Skame 1623 ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like, serta share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.